Selamat pagi semua. Hai semuanya, kami dari kelompok 6 mata kuliah Teori Administrasi. Kami di sini akan mempresentasikan tentang dimensi organisasi. Baiklah, yang pertama mengenai dimensi organisasi yang dijelaskan oleh Angel. Yang kedua mengenai struktur yang dijelaskan oleh Betaria. Yang ketiga mengenai kaitan antara desain struktur dengan pola manajemen yang dijelaskan oleh Sela. Yang ketiga yang dijelaskan oleh Selvi mengenai efektivitas organisasi. Perkenalkan, saya Angel Sriwanda Sregar, NIM 20632011112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi organisasi. Dimensi organisasi sangat berhubungan erat dengan siapa atau kelompok mana yang dapat mengimplementasikan ataupun mengerjakan suatu pekerjaan yang telah ditentukan. Aspek yang ditekankan dalam dimensi organisasi yaitu pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab. Kemudian ada desain dan struktur organisasi. Desain organisasi ini adalah suatu struktur yang dimana terdapat di dalamnya itu ada aktivitas-aktivitas organisasi yang ditujuankan supaya manajer dapat melakukan pekerjaannya secara efisien dan efektif. Kemudian, desain yang berbentuk proyek umumnya bersifat fleksibel dan tidak permanen. Kemudian, ada desain yang bersifat matriks dan individu akan diberi otoritas dan diberi tanggung jawab di dalam dirinya. Desain organisasi dengan sistem konfigurasi yaitu bagaimana melakukan penggolongan yang secara kompleks dari elemen yang bersifat internal menjadi kohesif. Perkenalkan, nama saya Betaria Sonata Boru Siregar, NIM 2063201114. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sederhana, struktur birokrasi mesin, struktur birokrasi profesional, struktur divisi, dan struktur ad hoc kakri. Oke. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang struktur sederhana, yaitu untuk organisasi dengan kompleksitas dan formalisasi yang rendah terpusat pada pemilik. Yang kedua, struktur birokrasi mesin yaitu digunakan apabila spesialisasi atau diferensiasi, formalisasi, dan sentralisasinya. Sentralisasinya ini termasuk tinggi, tetapi lingkungan bersifat sederhana dan stabil. Yang ketiga ada struktur birokrasi profesional. Bentuk ini mengombinasikan standarisasi dan desentralisasi. Karena apa? Karena tugas yang dijalankan menuntut standarisasi yang tinggi sekaligus keleluasan untuk melakukannya. Yang keempat, struktur divisi, yaitu kekuasaan dalam struktur divisi dipegang oleh manajemen tengah atau middle management. Yang terakhir ada struktur ad hoc kakri, yaitu digunakan bila diferensiasi horizontalnya tinggi, diferensiasi vertikalnya ini termasuk rendah, tingkat formalisasinya rendah, kebutuhan akan fleksibilitas dan responsivitasnya tinggi, serta pengambilan keputusan bersifat desentralistis. Kaitan antara desain struktur dengan pola manajemen. Secara teoritis, desain struktur organisasi dapat dilakukan secara top-down dan bottom-up. Apa itu top-down? Top-down yaitu tujuan umum yang harus diterjemahkan ke dalam tujuan-tujuan khusus atau spesifik. Sedangkan bottom-up yaitu proses-proses dasar yang digunakan organisasi terlebih dahulu, ditetapkan dan kemudian ditentukan teknologi pokok yang dipakai dalam proses-proses tersebut. Ada tiga tingkatan dalam proses pola manajemen ini. Yang pertama, tingkat diferensiasi. Tingkat diferensiasi menunjukkan seberapa besar jumlah unit yang dibutuhkan dan spesialisasi apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Dalam diferensi ini dibagi menjadi dua, yaitu tingkat vertikal dan horizontal. Tingkat vertikal yaitu berkaitan dengan jarak ke atas mulai dari porsi yang paling tinggi mulai porsi yang paling rendah ke yang paling tinggi. Sedangkan yang horizontal berkenaan dengan jumlah unit
kesamping yang dibutuhkan. Contohnya, diferensiasi dituntut oleh suatu prinsip bahwa atasan dan bawahan harus meningkatkan seoptimal mungkin. Bawahan juga memiliki kemampuan yang siap untuk digunakan dalam bahwa unit yang ada di dalamnya harus bekerja sama dalam mencapai tujuan. Yang kedua, tingkat formalisasi berkenaan dengan standarisasi, prosedur kerja, dan norma-norma yang formal dan ditetapkan untuk dipatuhi dalam suatu pekerjaan. Contohnya seperti bawahan diperketat dengan berbagai peraturan dan ketentuan sehingga tidak dapat berkutik sedikit pun. Yang ketiga, tingkat dispersi otoritas. Dispersi otoritas berkenaan dengan bagaimana mengatur pembagian kewenangan untuk memutuskan atau mengambil suatu masalah. Contohnya keputusan tersebut selalu cenderung dibuat bersama antara atasan dan bawahan yang mengetahui atau berurusan dengan Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi itu sebenarnya apa sih? Efektivitas organisasi terdiri dari dua konsep, yaitu efektivitas dan organisasi. Efektivitas menurut Ensiklopedia Administrasi berasal dari kata efektif, berarti terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan. Selanjutnya, efektivitas menurut Mohi berarti tingkat ketepatan pencapaian suatu tujuan atau sasaran. Sedangkan organisasi oleh Indra Wijaya diartikan sebagai suatu himpunan interaksi manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang terikat di dalam ketentuan yang telah disetujui. Nah, akhirnya berdasarkan beberapa pengertian dari efektivitas dan organisasi, penyusun simpulkan bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat ketepatan atau keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang sama antara pimpinan dan karyawan guna memenuhi kebutuhan bersama. Nah, kajian efektivitas organisasi. Menurut Gibson, kajian efektivitas organisasi harus dimulai dari yang mendasar hingga ke yang lebih tinggi. Berikut urutannya. Yang pertama, efektivitas individu, yaitu tingkat pencapaian hasil kerja karyawan perseorangan di dalam organisasi. Yang kedua, efektivitas kelompok, yaitu tingkat pencapaian hasil kerja yang dilakukan sekelompok karyawan di dalam organisasi. Dan yang terakhir, efektivitas organisasi, yaitu kontribusi hasil kerja dari tiap-tiap efektivitas individu dan efektivitas kelompok yang saling sinergis. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi. Organisasi menurut Mohi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan ekstern organisasi. Berikut faktor-faktor tersebut. A. Faktor-faktor intern. 1. Struktur organisasi dan teknologi yang digunakan. Faktor ini berpengaruh dilihat dari tepat atau tidaknya struktur atau susunan organisasi dan penggunaan teknologi yang dihubungkan dengan tujuan, besarnya organisasi, jumlah dan kualitas karyawan dan fasilitas yang ada. 2. Kualitas dan perilaku sumber daya manusianya. Kualitas di sini diartikan sebagai kemampuan dari segi pengetahuan maupun keterampilan dari seorang karyawan. Sedangkan perilaku diartikan sebagai persepsi, keinginan maupun tindakan dari karyawan. 3. Budaya yang ada di dalam organisasi. Budaya organisasi tercermin pada pola pikir, gaya berbicara, serta perilaku yang konsisten pada karyawan yang terlibat atau terikat di dalam pengelolaan organisasi. Yang terakhir, kebijakan dan praktek manajemen. Makin tepat suatu kebijakan yang kita ambil dan makin baik praktek aktivitas materialnya, maka akan semakin efektif suatu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya. Indikator-indikator efektivitas organisasi. Menurut pendapat Stern, terdapat 5 wujud yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi. Di antaranya, 1. Kejelasan tujuan.
kemudian sangat penting dirumuskan dengan jelas karena akan menjadi tolak ukur sebagai pembentukan organisasi. 2. Filosofi dan nilai. Filosofi berkaitan dengan mengapa organisasi tersebut dibentuk, apa dasar pemikirannya, dan apa yang ingin dicapai. Sedangkan sistem nilai berkaitan dengan peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang baku yang ditetapkan bersama untuk dijadikan pedoman beraktivitas dalam berorganisasi. 3. Komposisi dan struktur. Komposisi menunjukkan adanya latar belakang atau kualifikasi yang diperhatikan sejalan dengan peranan, tugas, dan fungsi serta aktivitas pencapaian tujuan. Sedangkan struktur organisasi mengacu pada bagaimana organisasi mengatur dirinya dengan membagi tugas dan peranan secara baik. Penetapan uraian tugas secara lengkap serta jelas. Dengan adanya pengaturan kewenangan oleh unsur pimpinan secara jelas sehingga mampu menggambarkan kebutuhan untuk pencapaian tujuan organisasi. 4. Teknologi organisasi. Pemanfaatan teknologi modern yang diimbangi dengan kompetensi penggunaannya oleh karyawan akan menciptakan daya dukung bagi percepatan pencapaian tujuan organisasi. 5. Lingkungan organisasi. Lingkungan di sini merupakan kondisi lingkungan atau suasana kejadian organisasi yang berpengaruh terhadap produktivitas kerja dan hubungan yang harmonis bagi karyawan, khususnya berkaitan dengan lingkungan fisik, seperti tingkat kebisingan, tata letak ruang kerja, penataan warna, dan penataan ruang dalam maupun luar ruangan. Baiklah, selanjutnya ada beberapa isu penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, isu yang sangat populer di setiap organisasi publik saat ini adalah merebaknya gejala Parkinson. 2. Berkenaan dengan penentuan jabatan atau posisi tidak didasarkan atau kebutuhan real, tetapi atas pertimbangan beberapa orang atau siapa saja yang harus diberi perhatian khusus. Dan yang terakhir, nomor 3, isu tentang penentuan struktur organisasi. Cukup sekian hasil dari presentasi kelompok 6. Apabila ada yang salah dari pengucapan kami, mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.